Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan membicarakan salah satu gaslighting yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik untuk membungkam korbannya, baik secara fisik maupun secara emosional. Kalau kalian sudah membaca judul dari konten ini, yaitu ketika seorang narsistik sering sekali berkata kepada korbannya, "Kamu jangan membuka aib pasanganmu karena itu dilarang oleh agama." Itu biasa dia katakan untuk mencegah korbannya menceritakan abuse yang dia lakukan kepada mereka. Bagi seorang narsistik, dia ingin selalu melarikan diri dari kesalahan yang dia buat. Dia ingin selalu bisa mengabuse korbannya, tetapi dia ingin citra dia tetap bersih. Dan dia tidak ingin menanggung konsekuensi dari kejahatan yang dia lakukan. Karena itu, penting bagi seorang narsistik untuk membuat korbannya untuk tidak menceritakan abuse atau kejahatan yang dia lakukan. Karena itu, dia harus membengkokkan realitas yang dimiliki oleh korbannya supaya korbannya kemudian menutup mulut mereka dan tidak menceritakan abuse yang mereka alami. Teknik ini sering dilakukan oleh seorang narsistik dan sering sekali berhasil. Kenapa? Karena seorang narsistik pintar sekali mengkombinasikan ini dengan hal-hal yang lain. Mereka pintar mengkombinasikan ini dengan ajaran agama. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan alasan-alasan lain untuk mendukung apa yang mereka lakukan. Mereka bisa saja berkata bahwa, "Kamu tahu kan, aku sebenarnya tidak bermaksud melakukan hal ini. Aku melakukan hal ini karena aku diguna-guna oleh mantan pasanganku dulu." Ataupun mungkin dia akan berkata bahwa aku melakukan hal ini karena masa laluku dulu sangat menderita. Ini adalah trauma masa kecilku sehingga aku melakukan hal-hal seperti ini. Selain itu, biasanya flying monkey-nya juga aktif untuk menekan korbannya supaya tidak bercerita. Misalkan, orang tua dari si narsistik tersebut mengatakan kepada korbannya untuk diam dan berbakti kepada pasangannya. Dengan mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama, mereka ikut menekan korbannya untuk tidak bersuara akan abuse yang mereka terima. Teman-teman, kalian harus tahu ini adalah salah satu teknik manipulasi yang paling kejam dari seorang narsistik dan para flying monkey-nya untuk membungkam korbannya. Kalian harus tahu realitas apa yang dibengkokkan oleh seorang narsistik untuk membungkam kalian. Ketika kita bicara tentang aib, aib itu adalah ketika kita bicara tentang sesuatu yang negatif milik orang lain, tetapi itu tidak menyakiti kita. Ketika kita mengungkit hal negatif milik orang lain yang sebenarnya tidak menyakiti kita, tapi kita ungkit untuk kepentingan diri kita, itu bisa dikatakan bahwa kita mengumbar aib milik orang lain. Tetapi berbeda ketika kamu mengalami sebuah perlakuan jahat dari pasanganmu atau partnermu. Ketika pasanganmu menyakiti kamu, membuat kamu menderita, melanggar batas-batasnya kamu, melanggar batas-batas kemanusiaan, dan terus menyakiti mental kamu, dan kamu kemudian bersuara akan hal tersebut. Itu bukanlah mengumbar aib. Itu adalah cara kamu untuk menyuarakan kebenaran. Karena sebenarnya kita tahu ketika kamu berhadapan dengan seorang narsistik, pasti ketika kamu menderita pada awalnya, kamu pasti akan berusaha bersuara dan mencoba mengatakan hal itu kepada mereka. Tetapi kita tahu seorang narsistik tidak peduli akan hal tersebut. Dia tidak pernah peduli akan sakitnya abuse yang dia lakukan kepada kalian, dan dia terus melakukan usaha-usaha untuk membenarkan tindakannya dia. Dan ketika kejadian itu berulang-ulang terus terjadi dan kalian tidak bisa menemukan jalan untuk lepas dari rasa sakit yang kalian terima, maka kalian kemudian akan berusaha mencari bantuan di luar sana. Dan itu adalah hal yang memang berhak kalian lakukan karena kita sebagai manusia punya insting untuk menghindari rasa sakit dan mencari pertolongan. Teman-teman, ketika seorang narsistik berkata kepada kalian, "Jangan mengumbar aib pasanganmu." Sebenarnya, dia sedang membengkokkan realitas kalian dalam dua hal. Yang pertama, seperti yang kita katakan tadi, aib itu adalah soal menyuarakan hal negatif milik orang lain, tetapi untuk kepentingan kita. Sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah kalian menyuarakan kebenaran atau menyuarakan penderitaan yang kalian alami
dan berhak kalian suarakan karena kalian tidak mendapatkan pertolongan apapun dari orang yang mengabuse kalian tersebut. Pembengkokan realitas yang kedua itu adalah soal pengalihan fokus. Mudahnya begini, kalau kalian menyuarakan abuse yang kalian terima kepada orang-orang yang mungkin kalian pikir bisa menolong kalian, dan ketika si narsistik datang kepada kalian dan marah dan menuduh kalian menyuarakan aibnya dia, di situ pun kalian sudah melihat sebuah kejanggalan. Kenapa? Karena kalian bisa berpikir bahwa kalau orang normal melihat pasangannya mengadu kepada orang lain tentang kejahatan mereka, bila orang normal itu menyadari bahwa dia melakukan kejahatan, maka dia akan berfokus untuk memperbaiki tindakan dia. Dia akan berfokus untuk memperbaiki dirinya dia. Dia akan bertanya kepada pasangannya, apa yang saya lakukan sehingga menyakiti kamu? Dan apa yang harus saya rubah supaya saya tidak lagi menyakiti kamu? Itu adalah hal yang benar yang dilakukan oleh orang yang punya tanggung jawab. Tetapi seorang narsistik tidak melakukan hal itu. Ketika kamu bersuara, dia justru mengalihkan fokus bukan untuk membicarakan hal jahat yang dia lakukan, tetapi berfokus kepada apa yang kamu lakukan untuk mencari bantuan. Dia terus berfokus dengan mengatakan bahwa kamu melakukan hal yang salah karena membuka aibnya dia. Itu adalah teknik pengalihan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Si narsistik tahu kalau fokus utamanya yang diangkat yaitu tindakan abusifnya dia itu yang didiskusikan, maka kedok dia akan terbongkar dan dia harus menanggung konsekuensi. Karena itu, dia berusaha mengalihkan fokus kepada tindakannya kalian dan menuduh kalian membawa area privasi kalian menjadi area publik. Padahal bukan itu yang kalian lakukan. Ini adalah pembengkokan realita yang dilakukan si narsistik kepada korbannya dan biasanya itu berhasil. Karena biasanya korbannya berada dalam ketakutan dan semakin ditekan dan dibuat mempercayai semua hal yang dikatakan oleh si narsistik. Sebenarnya simple. Kalau memang ada sebuah tindakan yang salah, maka dia harusnya memperbaiki tindakan dia. Tetapi kita tahu mereka tidak akan mau membahas tindakan mereka tersebut, tetapi berfokus untuk menyalahkan tindakan kalian yang mengatakan itu kepada orang lain. Karena hal itulah yang menakutkan mereka. Nah, sekarang ingat teman-teman ya, ketika seseorang itu menyakiti kalian, melanggar batas-batas kalian, apalagi orang tersebut adalah orang yang seharusnya melindungi kalian, tetapi dia justru melakukan banyak hal yang membuat kalian hancur secara mental maupun fisik dan melanggar banyak batas-batas kemanusiaan. Ketika kalian menyuarakan hal tersebut dan meminta bantuan kepada orang lain, itu adalah hal yang benar yang harus kalian lakukan. Itu bukan membuka aib, tetapi itu adalah cara kalian untuk melindungi diri kalian dan menyelamatkan diri kalian. Berbicara jujur itu adalah hak kalian. Ketika kalian menyuarakan luka yang kalian punya, itu bukan karena kalian ingin membalas dendam kepada dia, tetapi itu adalah bagian dari proses penyembuhan kalian. Suarakan abuse yang kalian terima. Jangan terperdaya dan terbungkam karena apa yang dikatakan oleh si narsistik. Karena kalau bukan kalianlah yang menyuarakan abuse yang kalian terima, siapa lagi? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.